follow up. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah di kesempatan pagi ini dan selamat halo kembali ya teman-teman kesalahan semuanya. Hari ini kita belajar bagaimana caranya menyusun solusi. Kali ini LND teman-teman belajar bagaimana memformulasikan suatu, membuat gagasan, semacamnya di istilah ya. Di sini kita membuat solusi konflik gimana ya cara kita ini membuat sebuah solusi untuk selingkah lewat yang namanya identitas satu ya. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit ya seputar bagaimana cara membuat solusi dan akan saya awali ceritanya dari kebenaran inventor luar sana. Jadi teman-teman semua, kalau bicara terkait inovasi, terkait solusi, terkait ide bisnis dan semacamnya, hampir semua, kebanyakan banyak ya. Banyak orang tuh ceritanya kayak gini, oleh biografi ceritanya kayak gini. Pertama, saya ini, ya, tiba-tiba gitu ya, di sholat mungkin, atau di kamar mandi, di mana, mendatangi ide itu sangatlah Allah itu ya, gila banget lu, dapat keren banget nih buat ngerjain sesuatu gitu kan. Oke, gue bakal bikin solusi ya, bikin aplikasi yang bisa pakai nih buat warung, bikin bukan. Wah, itu ini ya, misalnya. Habis itu apa yang terjadi? Di orang-orang akhirnya menyusun gagal menyusun solusi tersebut. Misalnya, tuh udah nih uang 20 juta kayaknya nih di bisnis ini buat jadi bisnis yang keren banget tuh, bisa ya unicorn dan jadi Forbes standar dan macamnya gitu ya. Akan seperti itu ending bagaimana, bukan gitu ya. Jadi kita itu punya apa namanya, ambisi, punya keinginan untuk menjawab sebuah masalah, tapi ternyata ketika kita menyelesaikan sebuah masalah dan sudah menjadi sebuah masalah, bisa solusi menjadi masalah, hasil akhirnya chaos ya, hancur berantakan. Kenapa? Karena gagal yang tidak lalui dengan betul menjelaskan solusinya. Salah satunya ada teman-teman dating di pokok yang lalu terkeluar bagaimana caranya kita ini mengetahui masalah. Nah, untuk menghindari cerita yang sama terjadi, kalian aku harap saat ini aku lagi bikin apa ya, tentang startup kecilan dari pembicara Room, kemudian karena jadi manajer dan rekruter di sebelah, saya juga bingung dan lebih bicara terkait apakah teman-teman dari apa, jadi cerita aja, alhamdulillah rabbil alamin, Allah memberikan pada sandu Punten, berdua Kak Asa, menggunakan 12 lebih koti ini kompetisi teknologi, kompetisi IT dan semacamnya itu gimana semua. Jadi uji punten makanya Kak kita Asa, uji semacam-macam. Jadi menyala sebentar. semoga oh iya silakan. Kak Asa sepertinya suaranya double apa ya? Jadi nggak jelas kedengarannya. Suaranya nggak biasa. Jadi kayak ada Gara-gara dua. gimana teman-teman? Iya ada dua suara. Bentar. Apa yang salah? Kita coba tidak. Oke. 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 Sekarang gimana? Masih double nggak? Sekarang udah ngedouble. Aku coba dulu ya. Oke, sekarang double nggak? Enggak Kak, udah normal. Sebentar, sebentar. Untuk memastikan dulu ya, ternyata ada kendala teknis. Sekarang suaranya double nggak? Enggak, sekarang udah aman. Aman ya? Oke, sorry, sorry, sorry. Iya, ya Alhamdulillah bisa menangkan 12 kompetisi lebih. Aku nggak tahu lebih tepatnya berapa ya. Nah, dan saya tadi seneng ngomong banget kemana-mana. Jadi setiap tahun keliling ke berbagai macam tempat, ke kampus-kampus dan semacamnya. Setahun itu saya bisa ngomong ke 10.000 sampai 15.000 orang dengan review 4,7 dari 800. Nah, itu gambarannya. Jadi kalau teman-teman pengen apa namanya menguji apakah materi hari ini worth it atau enggak, nanti sambil kita lihat ya. Kita bakal ikutin bareng-bareng dengan satu aturan main penting buat teman-teman semua sebagai alumni LMD ya. Yang pertama, ekspektasiku agenda hari ini teman-teman bisa ikuti secara responsif. Jadi kalau misalnya aku tanya, teman-teman jawab. Kalau misalnya ada kuis, ada apa, teman-teman langsung ikutan ya. Kalau punya pertanyaan, nanti silahkan bertanya. Yang kedua, ingatlah prinsip yang teman-teman dapatkan ketika LMD. Jadilah mujtahid. Ya.
Maksudnya kayak gimana sih? Kita tuh bakal ketemu ketika nyusun solusi dan semacamnya framework yang banyak banget dari mulai MVP kayak framework misalnya systematic thinking, ada lagi yang namanya misalnya design thinking, apalah thinking-thinking itu yang banyak ya. Tapi ingatlah hal paling penting dari semua thinking itu, apa? Berpikir dan berijtihad ya. Jangan sampai satu dua tools yang teman-teman mempelajari ya, kemudian menjadi pembatas teman-teman dalam berpikir. Itu yang penting ya. Yang ketiga, pahamilah alur berpikirnya, jangan dihafalkan. Oke? Gitu teman-teman semua. Ini tiga aturan pentingnya yang perlu teman-teman ikuti. Kalau yang udah paham, silakan kasih jempol. Kasih jempol, reaction. Paham ya? Sebelum masuk ke materi, aku harap teman-teman memahami ketiga poin ini. Ya, ingat harus jadi mujtahid dan fokus pada memahami gimana sih alur berpikir yang benar ketika menyelesaikan masalah ya. Jangan hafalkan. Nah, kita masuk deh ke sesi materinya ya. Hari ini kita akan belajar terkait solution development. Gimana sih caranya kita itu membuat solusi dari masalah yang 2 pekan lalu teman-teman sudah pelajari dari Kang Lutfi. Nah, teman-teman semua, aku pengen polling lagi nih ke teman-teman sekarang. Siapa di sini sebagai alumni LMD yang lagi ikutan Inventra ya? Siapa di sini yang sekarang udah nemu masalah yang pengen diselesaikannya? Kasih jempol. Yang udah mulai riset ke usernya, kasih reaction terkejut. Yang udah punya ide solusi, kasih reaction tepuk tangan. Aku pengen tahu. Di sini rata-rata teman-teman posisinya di mana nih dalam develop masalah, dalam develop solusi. Oke, ada nggak di sini? Jempol. Oke, udah tahu masalahnya. Ihsan, Mazda. Ada yang namanya Mazda. Mantap. Merek mobil ya, Lukman. Raufa. Oke, rata-rata setidaknya sudah tahu ya masalah yang ingin diselesaikannya masing-masing. Bagus. Karena itu langkah awal yang sangat bagus sebelum teman-teman menyusun solusi. Kita akan langsung masuk ke chapter 0 ya. Terus apa sih yang perlu teman-teman lakukan setelah teman-teman menemukan sumber masalahnya? Kan pekan lalu udah belajar bareng Kang Lutfi, terus gimana nih yang harus aku lakukan sekarang? Teman-teman semua, ketika kita bicara terkait gimana sih caranya nyusun solusi, kita bisa lihat deh salah satu benchmark kita dari bagaimana startup di luar sana nyusun solusi dan gagal. Jadi kalau teman-teman lihat ya startup itu kan banyak banget ya dan mereka tuh ambisinya sama kayak teman-teman. Menjadi inventor, menjadi penemu, menemukan masalah, kemudian menyelesaikannya dan semacamnya. Sayangnya dari sekian banyak startup yang ada di dunia ternyata ada banyak banget startup yang gagal. Bahkan kalau di Silicon Valley sendiri kalau nggak salah ya 8 dari 10 startup itu bisa dipastikan gagal. Dulu sih ya, nggak tahu sekarang. Apa sih yang menyebabkan mereka gagal? Yang pertama, nggak ada nih orang-orang yang membutuhkan mereka. Kita mendevelop sebuah solusi, tapi solusinya tidak menjawab masalah satu orang pun. Atau solusinya udah ada nih, tapi nggak ada orang yang mau make. Kebayang ya? Nah, itu yang masalah pertama ya, ternyata yang bikin banyak startup itu gagal. Yang kedua, nggak ada duit gitu ya. Jadi kalau teman-teman lagi punya ide bisnis, kemudian beralasan nggak ada duit, ya itu valid. Karena emang duit itu perlu ya teman-teman semua, privilege. Nah, kemudian nggak punya tim yang oke, makanya teman-teman akan belajar nanti ya gimana caranya bikin tim dan semacamnya. Ini penyebab-penyebab utama startup gagal. Dan agar bisa kita ini menyelesaikan masalah dan apa namanya ya, membuat solusi yang tepat, kita akan belajar lewat materi hari ini. Biar kita bisa menyusun sebuah solusi yang sesuai dengan kebutuhan dari market setelah teman-teman riset 2 pekan yang lalu. Nah, lewat apa? Lewat Inventor, salah satu yang teman-teman belajar ya. Nah, hal pertama yang aku pengen pastiin ke teman-teman semua ya, sebenarnya nggak ada yang salah kok dengan inovasi, ya. Nggak ada yang salah dengan yang namanya inovasi. Misalnya teman-teman nemuin sebuah solusi nih, keren gitu ya, inovasi, tapi nggak ada yang mau pakai atau nggak ada yang mau beli, sebenarnya nggak salah-salah amat gitu ya. Kenapa? Karena kita perlu bedakan tempatnya antara yang namanya inovasi dengan bisnis, teman-teman. Yang namanya inovasi itu kayak teman-teman TA deh gitu kan. TA menemukan apa namanya cara mensintesa bahan tertentu buat yang alumni kimia misalnya. Misalnya teman-teman nentuin metode tertentu, menganalisa metode A, B, C, D, dan semacamnya, kayak gitu kan. Nah, itu tuh nggak harus bernilai bisnis sebenarnya. Yang penting adalah keterbaruan. Yang mana keterbaruan itu nanti bisa ngebantu orang lain mendevelop solusi yang lebih keren lagi, kan kayak gitu ya. Nah, ada juga yang namanya bisnis. Kalau bisnis ini fokusnya ke sustainability. Nggak harus nggak hanya inovatif.
tapi harus bisa menjawab masalah dan sustain ke depannya ada orang yang mau beli, kemudian kita tuh bisa berdikari nih, gitu ya. Inovasi kita tuh bisa berdiri di atas kaki sendiri, nggak minta-minta dari donasi dan semacamnya, kayak gitu gambarannya. Ini dua hal yang berbeda. Jadi teman-teman kalau di sini ke depannya pengen jadi full inventor yang bikin inovasi dan semacamnya, silakan. Tapi kalau mau lebih sustain lagi, kita akan bergerak ke arah bisnis yang kanan ini. Nah, hari ini kita bakal bahas yang sebelah kanan, teman-teman. Gimana caranya kita ngerang sesuatu yang menjawab masalah dan juga bisa sustain. Sebenarnya kata kuncinya itu mungkin udah disebut sama Kang Lutfi ya di pertemuan sebelumnya. Penting bagi kita memahami masalah dan menyusun solusi yang sesuai dengan kebutuhan dari pasar. Gitu, kebutuhan dari user. Namanya product market fit. Produk kita nih sesuai fit ya dengan kebutuhan market kayak gitu. Nah, kalau di pekan lalu teman-teman di pertemuan sebelumnya ya udah belajar gimana sih caranya mencari tahu memvalidasi masalah dan semacamnya. Nah, salah satu cara terbaik teman-teman memvalidasi masalah dan mencoba untuk menyusun solusi adalah dengan menemukan value proposition-nya. Ya, jadi yang teman-teman riset ketika nyari masalah itu minimal dua hal ini, tiga hal ini, kayak gitu ya, dalam mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan dari orang lain. Pertama, teman-teman harus tentukan aktivitas apa sih yang pengen teman-teman selesaikan, kebutuhan apa yang pengen teman-teman jawab. Ya, apakah kebutuhan orang buat pergi kemana-mana dengan cepat, muncullah Gojek gitu kan? Apakah kebutuhan orang buat transfer file tanpa perlu flash disk, muncullah OneDrive, muncullah Google Drive. Dropbox dan semacamnya gitu kan. Nah, teman-teman perlu dulu pahami masalah apa sih yang pengen teman-teman selesaikan ya. Apa aktivitas dari user kita yang membutuhkan solusi. Nah, gitu ya. Yang kedua, apa sih problem yang mereka rasakan ketika menyelesaikan masalah tadi? Kalau misalnya teman-teman dulu aja ngerasain sebelum ada Gojek dan semacamnya, kemana-mana harus pakai angkot. Kadang angkotnya nggak datangnya lama gitu kan. Kadang udah datang angkotnya misalnya full dan semacamnya. Itu pain semua tuh, rasa keresahan, rasa lelah, rasa kesal dan semacamnya ya. Yang kalian semua rasakan ketika menyelesaikan masalah tadi. Nah, yang berikutnya yang perlu teman-teman pahami, teman-teman tuh nggak hanya memerlukan sesuatu yang menyelesaikan masalah. Teman-teman perlu tahu apa sih insentif-insentif yang bisa bikin orang itu tertarik menggunakannya. Kayak gitu. Misalnya nih, kenapa kok platform Inventra itu gagal kemarin? Karena kita nggak memenuhi gainnya. Problemnya selesai sebenarnya. Ada orang-orang butuh platform buat submit ide dan semacamnya itu valid. Idenya valid dan udah valid di luar negeri juga. Yang nggak kita tentukan adalah gainnya nih. Ternyata buat nyusun sebuah platform solusi, kita tuh butuh komunitas. Kita tuh butuh orang-orang yang secara aktif menggunakannya. Kita itu butuh insentif, entah didanai dan semacamnya biar platformnya aktif. Di Inventra platformnya yang dulu, itu nggak seperti itu. Nah, itu contohnya ya. Bahkan nyelesain masalah aja, kadang nggak menjawab kebutuhan. Kita perlu cari tahu apa sih insentif yang bisa membuat orang lain itu tertarik buat ngikutin, buat menggunakan solusi yang kita kasih. Kayak gitu. Ini apa refresh aja ya materi beberapa sesi yang sebelumnya mungkin yang teman-teman ikutin. Kayak gitu. Jadi nanti ketika kita nyusun solusi, teman-teman udah dapat mindset yang benarnya dalam ngejawab masalah dan menyusun produk untuk kebutuhan dari orang-orang. Kayak gitu. Nah, barulah di sini kita mulai materinya. Itu prolog dulu, biar teman-teman nangkep ya. Think big, start small. Kenapa kok kita tuh perlu think big, start small? Nanti kita bahas bareng-bareng di sini. Nah, aku pengen ini deh, nyeritain satu hal yang menarik banget ketika bicara terkait nyelesain masalah. Jadi teman-teman ada yang pernah dengar yang namanya paradoks ular India? Ada yang pernah dengar nggak? Paradoks ular India. Ada yang pernah dengar? Ada. Nggak ada ya? Belum pernah ada yang dengar ya. Jadi ada cerita yang seru sekali nih. Cerita ini terjadi ketika dulu Inggris sedang menjajah India. Gimana tuh ceritanya? Ceritanya Inggris ini perannya kayak teman-teman nih, pengen menyelesaikan masalah. Masalah apa? Di Inggris, di India, dulu ketika Inggris sedang menjajah, banyak banget prajurit Inggris itu yang meninggal gara-gara apa? Dipatok ular kobra. Ular berbisa. India kan daerahnya kayak gitu ya, banyak ular-ular kan. Dikasih seruling kan keluar semua ularnya gitu ya.
pengen nyelesain masalah itu. Akhirnya mikir tuh inventor-inventor mereka gitu ya, pejabat-pejabat mereka mikir gimana ya caranya kita menyelesaikan masalah ini biar nggak ada lagi ular yang matokin prajurit kita. Akhirnya apa solusi yang kepikiran sama mereka? Kreatif solusinya. Kita bikin sayembara. Buat warga yang bisa ngumpulin ular dan ngasih ke markas Inggris terdekat dapat duit. Kayak gitu. Work nggak solusinya? Works, berhasil. Untuk tahun-tahun pertama. Jadi udah berhasil tuh, ular udah menurun dan semacamnya. Tapi, kok udah 2 tahun berjalan, problem ular ini nggak menurun juga ya, malah tambah banyak ya. Tambah banyak ularnya dan semacamnya, kan pada bingung akhirnya kan orang Inggrisnya. Kok bisa ularnya nggak selesai-selesai nih, nanti uang kita habis buat ngasih biaya warga India yang nangkepin ular. Ternyata orang Indianya lebih pintar daripada penjajahnya. Apa yang dilakukan oleh Indianya? Mereka dengan sengaja ternak ularnya, terus dikasih ke orang Inggrisnya tadi, kayak gitu. Jadi pun nih teman-teman semua ya, kita udah mencoba menyelesaikan masalah dan semacamnya, udah punya ide cemerlang nih ya, itu juga masih perlu diperbaiki terus-menerus. Perlu diiterasi lagi, diperbaiki lagi, dikembangkan lagi, karena jangan-jangan beda tahun, beda bulan aja ya, trennya udah beda. Beda hari, problemnya udah beda, dan semacamnya ya. Nah, itu cerita yang menarik seputar problem solving. Nah, kalau gambaran umumnya nih, teman-teman ya, ketika kita bicara terkait solusi, bikin produk, dan semacamnya, kebanyakan orang ketika nyusun sebuah produk itu akan berhadapan dengan yang namanya grafik kayak di depan ini. Ya, jadi teman-teman ini kan di sini misalnya ya, teman-teman sekarang di Inventra tuh lagi melakukan riset masalah gitu kan. Punya masalah apa nih orang-orang ya? Masalah tuna asmara kah gitu ya? Tuna apalagi ya? Tuna asmara gitu ya, jomblo semua nih Kang gitu ya. Masalahnya banyak nih yang jomblo. Kayaknya kalau kita bikin SPN laku nih. Jadi kan SPN Salman misalnya kayak gitu ya. Nah, kita riset sekarang gitu ya. Apa sih masalah dari para mahasiswa misalnya? Apakah setiap akhir bulan makan Indomie terus misalnya sehingga perlu stok gizi dan semacamnya, semua kita riset di awal. Setelah teman-teman riset, kita ini baru nih mulai nyusun solusinya di sini. Ya, bikin konsep dulu gitu kan, nyusun target marketnya kayak gimana yang lebih oke, nyusun bisnis plan. Kalau teman-teman di sini udah mulai nyusun solusinya kayak gitu ya, bikin prototipenya dan semacamnya. Di sini teman-teman udah mulai capek nih ya. Ini anggaplah ya, karena di sini teman-teman nggak dapat dana gimana-gimana yang besar, anggaplah net cash flow ini adalah usaha teman-teman, energi gitu ya. Nah, udah capek nih di sini kan, mulai nyusun solusi dan semacamnya, uang habis banyak, tenaga habis banyak, dan semacamnya gitu ya. Pas produknya di launching, solusinya di launching, nyampainya di sini gitu ya. Nah, di bagian sini tuh banyak banget startup yang gagal nih, solusi yang gagal tuh udah tahapnya di sini-sini semua ya. Karena mereka tidak menyelesaikan, bukan tidak menyelesaikan masalah, bisa jadi menyelesaikan masalah, tapi tidak mengadres hal-hal lain yang bisa menjawab hal tersebut, kayak gitu ya. Entah kebutuhan marketnya dan semacamnya ya. Kalau udah lolos ke sini nih, wah itu biasanya yang namanya pebisnis, duitnya langsung gede-gede, kayak gitu ya. Langsung besar-besar tuh. Pola bisnis tuh kayak gitu di mana-mana. Kalau misalnya ancur-ancuran ya ancur, tapi sekali udah dapat nih marketnya, udah dapat solusinya, ditangkep tuh ya, tuh duitnya langsung banyak ya, kayak gitu gambarannya. Nah, semua berhadapan dengan hal seperti ini gambarnya teman-teman semua. Nah, teman-teman posisinya di mana? Karena di Inventra bikin solusinya bukan solusi bisnis dan semacamnya, teman-teman posisinya di sini semua nih rata-rata gitu ya. Dan kayaknya sih nggak bakal banyak yang jatuh ke sini, kecuali maksud jatuhnya itu adalah solusinya nggak sustain ya. Di kemudian hari nggak lanjut, cuma jadi ide di angkatan teman-teman aja dan semacamnya ya. Gimana caranya biar solusinya lanjut? Nah, kita akan belajar dari materi hari ini. Nah, gambarannya gini teman-teman semua, ketika kita bicara terkait menyelesaikan masalah ya. Pertama, teman-teman tuh biasanya akan awali sesuatu itu, ini aku dapetin dari Antler, sebuah inkubator startup ya yang ternama, salah satunya ada di Jakarta dan ada di Singapura juga. Dulu aku pernah ikutan. Nah, ini yang pertama, teman-teman tuh startnya biasanya dari visi dulu gitu kan, sebagai mujtahid, sebagai muslim nih, teman-teman punya visi apa sih terhadap masa depan? Oh, pengen ngebangun peradaban Islam, misalnya kan biasanya kita ngomong kayak gitu ya, hal-hal besar tuh. Pengen mengentaskan pendidikan yang bermasalah, pengen mengentaskan kemiskinan dan semacamnya. Terus gimana cara lu menyelesaikan hal itu? Muncul ide-ide besar. Gue pengen misalnya umat Islam itu pendidikannya keren-keren dan semacamnya kayak gitu ya.
Terus digali, problemnya apa dong kalau kayak gitu ya? Apa yang bikin misalnya masyarakat itu pendidikannya nggak berkualitas dan semacamnya. Nah, baru kita masuk ke dari yang awalnya long term, yang jauh-jauh tadi di masa depan gitu ya. Kita berpindahnya nggak ke mid term terdulu ternyata ya. Kita justru pindahnya ke yang short term dulu ya. Kita cari dulu apa namanya solusi jangka pendek ya. Dengan memahami yang pertama problemnya apa. Sesi sebelumnya teman-teman udah belajar di sini ya. Siapa sih yang punya masalahnya? Ini perlu dijawab juga. Jangan-jangan teman-teman tuh mengadres sebuah masalah, tapi ternyata nggak ada satupun orang yang merasakan masalah tersebut. Kebayang nggak sih? Ya, teman-teman udah merasa nih, kayaknya ini masalah gitu ya. Tapi ketika teman-teman ditanya, siapa sih yang punya masalah itu? Nggak bisa jawab gitu ya. Nah, ini banyak startup gagalnya di sini. Udah keburu punya ide-ide keren gitu ya, ternyata nggak ada orang satupun yang membutuhkannya. Nah, dari sini teman-teman mulai masuk ke hipotesa ya. Kira-kira kalau masalahnya seperti itu dari masyarakat, apa solusinya gitu ya? Apa sih kira-kira yang perlu kita validasi? Teman-teman udah belajar di sesi sebelumnya, gimana cara dia memvalidasi masalah. Dari validasi masalah ini, teman-teman nyusun gitu ya. Apa aja sih masalah dari market yang mau diadres, kayak gitu ya. Siapa aja orang yang mau diselesaikan masalahnya. Bangun value proposition ya, bangun solusi tadi. Nah, itu diputar terus di sini teman-teman semua. Divalidasi lagi, ada kegagalan, diuji coba lagi, ada yang bermasalah, diuji lagi gitu ya. Semua di sini diujinya. Kalau misalnya udah sukses, udah kelihatan nih, oh ternyata value kita udah jelas. Oh ternyata masalahnya terselesaikan. Nah, baru kita lompat ya. Kita keluar dari lingkaran apa? Bukan lingkaran setan ini ya. Lingkaran kepusingan para mujtahid ya. Pindah ke yang lebih besar lagi gagasannya. Mulai nyusun produk market fit lebih baik, fundraising buat yang mau nyari duit gitu ya, rekrutmen, strategi dan semacamnya. Jangan langsung lompat ya. Belum apa-apa, masalahnya belum dicari tahu, belum bikin solusi jangka pendeknya, udah langsung lompat ke gimana cara dapat dana. Nah, itu nanti kemungkinan nggak lanjutnya besar. Ini terjadi di mana-mana. Ya, di dalam ide bisnis aja lomba-lomba ide bisnis ya. Silahkan buat teman-teman yang mau ikutan lomba bisnis dan semacamnya lihat. Siapa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, peserta yang ikutan lomba bisnis tadi, yang bisnisnya masih jalan. Kayaknya dikit banget ya. Dikit banget. Aku bahkan secara pribadi udah ikutan banyak lomba bisnis ya. Sampai sekarang, nggak nemu satupun teman-teman lombaku dulu gitu ya. Kemudian kompetisi, apa kompetitor lombaku dulu yang idenya terwujud sampai sekarang. Karena kita belajarnya ide dulu yang besar-besar ya, solusi yang keren-keren, tapi dalam eksekusinya ya fail gitu istilahnya ya. Gimana caranya biar nggak fail? Kita akan belajar lewat yang namanya MVP. Ada yang pernah dengar apa itu MVP? Silahkan kasih jempolnya. Ada yang pernah dengar nggak apa itu MVP? Coba aku pengen tanya siapa yang udah pernah dengar deh minimal, kasih jempolnya. Yang udah pernah dengar. MVP itu apa? Aku pengen tanya deh, penasaran. Aku pengen tanya Kak AMC aja dulu yang ditanya ya. Kak Sahid, MVP apa tahu nggak? Most valuable player. Most valuable player. Oke, betul. Itu MVP yang betul juga. Tapi bukan itu konteksnya sekarang. Mantap, Kang Sahid ya. MVP kalau main game gitu ya di kompetisi sport dan semacamnya itu ada MVP ya, Most Valuable Player. Nah, kalau di sini MVP-nya apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak singkatannya apa? Aku pengen tanya sekarang, Kak Tiara Setra. Tahu nggak MVP apa? Belum tahu, Kak. Nggak tahu. Oh, berarti belum pada tahu di sini ya. Oke, karena nggak pada tahu berarti tepat sekali materi hari ini kita akan belajar apa itu yang namanya MVP. Nah, MVP ini artinya minimum viable product. Nah, tuh dia udah tahu ya. Panitia mah tahu semuanya di sini kayaknya ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya apa itu minimum viable product dan udah sering banget dapat gambar-gambar seperti ini jangan-jangan ya. Terkait MVP itu seperti apa sih gitu ya. MVP itu intinya teman-teman semua ya. MVP adalah versi dari suatu produk baru, teman-teman bikin solusi nih, bikin service baru, bikin bisnis baru dan semacamnya ya. Teman-teman tuh bikin versi dari produk baru tersebut yang bisa bantu teman-teman dapetin sebanyak-banyaknya validasi, sebanyak-banyaknya feedback kepada user
kepada segmen teman-teman semua dengan effort sekecil mungkin. Itu. Kata kuncinya apa berarti di sini? Yang pertama, MVP itu cepat buat dicari tahu. Ya, cepat bikin MVP itu. Misalnya dulu temanku Faiz ya, yang tadi ada videonya, itu bikin platform buat bantu ojek online. Dia bikin platform itu cuma dalam waktu 2 jam aja. Bayangin, bikin ide, divalidasi, cuma dalam waktu 2 jam aja. Aku bikin aplikasi. Nggak pakai coding, nggak pakai apa. Cuma dalam waktu 2 hari aja, misalnya, dan semacamnya. Cepat. Itu yang pertama ya, karakter dari MVP itu cepat. Jadi kalau teman-teman bikin solusi buat Inventra dan semacamnya, dan ngerjainnya masih berbulan-bulan, itu namanya bukan MVP. Ya, karena MVP itu cepat. Yang kedua, low resources. Hanya membutuhkan resource yang sangat sedikit. Bahkan kalau bisa nggak ada cost sama sekali. Aku bikin banyak ide-ide bisnis dan semacamnya itu seringkali low cost. Nggak ada duit yang perlu dikeluarkan, kayak gitu ya. Yang ketiga, teman-teman tuh bisa dapetin feedback atau validasi tadi ya sebanyak-banyaknya, 360 derajat dari manapun. Dari user tadi. Nah, itu namanya MVP, ya. Minimum Viable Product. Nah, MVP itu kayak gimana sih? Mungkin teman-teman sering ngelihat gambar-gambar seperti ini kalau bicara MVP ya. MVP itu apakah gambarnya seperti kayak di atas nih? Kita tuh kalau bikin produk berarti misalnya kita pengen menyelesaikan masalah mobilitas orang, gitu ya. Kita pengen menghadirkan kendaraan yang nyaman buat orang lain. Kemudian kita bikin dulu dari roda gitu ya. Habis roda bikin kayak skateboard dulu kayak gini. Habis itu bikin pakai papan, baru jadi mobil kayak gitu ya. Atau kayak yang bawah-bawahnya kayak gitu. Nah, MVP itu minimal kayak yang tengah atau kayak yang bawah. Kayak gitu. Maksudnya gimana sih? Kita coba bahas. Kalau teman-teman tuh bikin sebuah solusi, kemudian misalnya tadi pengen mengadres problem terkait gimana nih caranya biar orang lain itu bisa mobilitas kemana-mana gitu, pergi kemana-mana gitu ya. Kemudian teman-teman jawab itu dengan memberikan roda. Apakah roda menjawab masalah? Tidak, gitu ya. Kecuali teman-teman orang dari sirkus gitu ya, yang bisa pakai roda gitu buat jalan gitu ya teman-teman. Nah, MVP itu nggak kayak gitu. Karena kalau misalnya kita solusi yang dibikin di awalnya roda, roda itu nggak menjawab masalah apa-apa. Dan orang tuh nggak bisa langsung pakai roda itu. Kebayang ya? Nah, kita nggak bisa dapat feedback keseluruhan kalau bikinnya roda. Roda tuh cuma ngegelinding gitu ya. Cuma bisa dipakai buat orang-orang yang punya privilege, misalnya keturunan orang-orang sirkus misalnya gitu ya. Terus apakah bikin MVP itu kayak yang tengah ini? Ini juga debatable gitu ya. Kita misalnya bikin dulu dari skateboard gitu ya. Skateboard kan udah bisa dipakai tuh kan buat mobilitas kemana-mana gitu ya. Habis itu dapat feedback dari orang lain. Oh, skateboard tuh susah nih buat dibelok-belokinnya. Dibikin skuter, dibikin motor, sampai jadi mobil yang paling nyaman. Apakah seperti yang tengah? Ini lebih baik lagi. Karena udah menjawab masalah, tapi kita nggak bisa dapat keseluruhan feedback dari orang. Kebayang ya? Kalau misalnya kita bikinnya skateboard doang, feedback utamanya apa? Cuma buat dapetin apa namanya pegangan doang gitu ya. Cuma buat dapetin kendali doang. Kita nggak bisa dapet 360 derajat feedback gitu. Karena akhirnya kita cuma bisa dapat improvementnya sedikit-sedikit. Improvementnya cuma kendali. Dari kendali cuma dikasih kursi. Dari kursi cuma dikasih motor. Dari motor akhirnya jadi mobil. Itu lebih lama lagi MVP-nya ya. MVP itu gambarannya kayak yang sini, yang bawah. Kita tuh udah keluar solusi pertamanya mobil. Tapi cara pakai mobilnya masih didorong kayak gitu ya. Udah solutif nih gitu ya. Udah solutif, kita tuh bisa naik mobilnya, tapi capek gitu ya. Karena harus ada orang yang ngedorong dan semacamnya, dapat feedback yang banyak. Feedbacknya diganti pakai mesin, misalnya dikasih AC dan semacamnya, jadi kayak gini. Dapat feedback lagi, dikembangkan jadi seperti ini. Habis seperti ini, desainnya ternyata nggak menarik, jadi seperti ini. Gitu contohnya ya. Gitu. Jadi MVP itu seperti tadi di sini teman-teman semua ya, bikinlah sebuah solusi yang bisa menyebabkan yang cepat ya, yang cepat, low resource, dan bisa bikin teman-teman dapat feedback sebanyak-banyaknya. Itu kunci dari MVP. Nah, tipe MVP itu banyak banget. Dari mulai yang pertama, MVP itu bisa berupa audience building. Jadi teman-teman tuh misalnya pertama jadi apa namanya pengen misalnya jualan kosmetik gitu ya. Sebelum jualan kosmetiknya beneran, bikin produknya, teman-teman bikin landing page-nya dulu, bikin website-nya dulu secara sederhana gitu ya. Pengen nggak kalau misalnya aku bikin kosmetik,
fasilitasnya seperti ini, bisa bikin kulit cenghar dan semacamnya, putih seperti putri salju dan orang-orang Korea, jadi opa-opa gitu ya. Nah, kita bikin landing page-nya. Orang-orang pada daftar gitu misalnya ya. Nah, pada daftar, bahkan pada pre-order, itu tipe MVP yang berikutnya. Pre-order ya. Pada pre-order, pada pesan dulu, itu MVP yang berikutnya. Kita nggak perlu ngeluarin modal dulu, tapi orang-orang pre-order nih. Pre-ordernya banyak, berarti kan solutif gitu, kebayang ya. Bisa juga di sini yang namanya the fake door. Ini singkat-singkat aja ya teman-teman semua. Buat dapat gambaran, MVP itu bentuknya bisa beragam banget. Maksudnya fake door tuh kayak gimana sih? Pernah nggak sih teman-teman, misalnya dulu-dulu ya, waktu awal-awal Gojek itu ngeluarin aplikasinya, itu nyoba semua fitur dari Gojek. Ada Go Massage gitu kan, ada Go Clean, ada Go apalagi tuh banyak ya. Kemudian pas klik fiturnya, tulisannya layanannya tidak tersedia di kota kamu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Nah, kalau pernah ngerasain kayak gitu, itu namanya MVP the fake door. Tujuannya apa? Ngeliat orang-orang tuh pada tertarik nggak sih dengan fiturnya? Berapa banyak sih orang yang ngeklik? Kebayang ya? Kalau yang ngekliknya banyak banget dari usernya Gojek, berarti tandanya kita butuh aplikasi ini, kita butuh layanan ini. Kalau yang ngekliknya sedikit, berarti nggak butuh. Nanti di bulan depan ketika aplikasinya di patch gitu ya, di update, layanannya dihapus, tombolnya dihapus gitu contohnya. Bisa tuh bentuknya seperti itu. Atau yang keempat nih, The Wizard of Oz gitu ya. Seolah-olah solusi kita tuh keren, otomatis semuanya, aplikasi yang udah canggih dan semacamnya. Padahal di balik layar tuh kita ngerjainnya manual. Ini ada yang pernah pakai aplikasi Flip awal-awal dulu nggak? Flip yang transfer uang gratis itu. Nah, dulu awal-awal Flip ada, itu The Wizard of Oz banget. Jadi sebenarnya transfernya manual sama orang lain kayak gitu ya. Tapi kelihatannya tuh kayak udah canggih ada sistemnya, padahal manual. Buat nguji aja dulu orang tuh suka nggak sih dengan fitur kayak gini gitu ya. Ada yang bentuknya explainer video. Teman-teman bikin aja video demonya gitu ya, demonya gimana cara kerjanya alatnya, cara kerja aplikasinya gitu ya. Kemudian ngecek seberapa viral sih video ini dan semacamnya gitu ya. Atau bisa juga pakai one function MVP. Kita tuh cuma fokus nyelesain satu masalah spesifik gitu ya, yang bisa jadi basis buat sustainability ke depan. Buat bisa dikembangkan, di grow, sama di scale up. Kayak gitu gambarannya. MVP itu kayak gini, contoh-contohnya ya. Audience building, pakai landing page. Teman-teman bikin aja website. Bikin misalnya di Canva, pakai PPT aja bisa loh teman-teman semua ya, bikin MVP itu. Pakai PPT, disebar gitu di Canva gitu kan. Nah, itu tipe-tipe MVP. Jadi gambaran MVP itu kayak gini. Kita tuh nggak fokus menyelesaikan banyak fungsi atau menyelesaikan banyak masalah. Ini kalau teman-teman ikutan lomba bisnis, lomba aplikasi, akan berhadapan dengan banyak banget orang yang karakternya tuh yang kanan. Dia pengen bikin solusi yang menjawab banyak banget masalah gitu ya, pengen bikin super app gitu ya. Padahal aplikasi kayak Gojek aja ya sampai sekarang jadi super app itu masih banyak masalahnya lah. Kita udah pengen nyelesain segala macam rupa gitu ya. Ntar jadinya kayak aplikasi apa tuh yang kemarin bangkrut, aplikasi sayur mayur, sayur box apa tuh? Lupa aku nama aplikasinya, itu yang kemarin baru bangkrut ya. Padahal dapat dana dari pemerintah, dari investor banyak banget, tapi bangkrut juga akhirnya ya. Nah, itu kayak yang kanan. Fokuslah menjadi yang kayak kiri, seperti yang di kiri gitu ya. Teman-teman selesaikan spesifik fungsinya gitu. Yang penting bisa berfungsi dulu, usability-nya bisa gitu ya. Menarik dulu tadi kan, mencakup gain-nya ya, nggak hanya pain-nya aja. Punya desain yang paling enggak estetik bisa diterima orang gitu ya. Jangan yang misalnya desainnya jelek-jelek amat gitu misalnya ya. Jadi teman-teman tahu feedback dari orang lain seputar desainnya. Ini namanya MVP. Nah, gitu karakter dari MVP. Jadi mulai sekarang ketika teman-teman nyusun solusi buat project Inventra-nya dan semacamnya, buatlah MVP dengan karakter kayak tadi. Cepet, low resources gitu ya. Kemudian untuk dapetin sebanyak-banyaknya feedback. Kalau teman-teman nyelesain sebuah masalah, tapi nggak mencari feedback, atau feedback yang diperoleh sedikit, berarti itu belum menjadi cara membuat produk yang benar. Kayak gitu. Bagaimana cara membuat MVP? Pertanyaannya yang pertama, ini yang udah teman-teman lakukan ya. Menganalisa kebutuhan dari pasar. Ya, udah teman-teman analisa nih, problemnya apa? Kebutuhan anak muda sekarang apa? Apakah kebutuhannya bisa joget di TikTok gitu ya? Apakah kebutuhannya tadi yang tuna asmara diberikan biro jodoh misalnya? You name it. Teman-teman cari tahu kebutuhan dari generasinya teman-teman semua.
Yang kedua, teman-teman coba pikirin idenya apa. Udah kepikiran nih, oh ada masalah A, idenya B gitu misalnya ya. Dari ide yang banyak tadi, idenya B, idenya C, idenya D, idenya banyak banget, teman-teman mulai bikin fitur dan prioritaskan fitur yang mau dikembangkan pertama kali. Jangan sampai kalap dalam menjawab masalah ya. Teman-teman ngejawab satu masalah dengan solusi yang sangat efektif jauh lebih baik daripada pengen nyelesain banyak banget masalah tapi nggak ada yang efektif. Kebayang ya? Nah, mending bikin satu tapi efektif. Nah, baru teman-teman susun solusinya dan launch gitu ya. Dan cari tahu feedback dari mereka. Kita bahas satu persatu dari analisa market. Nah, ya. Untuk analisa market ini seperti yang disampaikan Kang Lutfi, intinya teman-teman tuh harus terjun ke lapangan dan tanya langsung. Dan kalau bisa jangan pakai form. Jangan pakai formulir. Kenapa? Orang Indonesia itu aneh dalam ngejawab form. Serius. Orang Indonesia itu aneh banget dalam ngejawab form. Teman-teman tanya di formulir LMD, di formulir Inventra, seberapa baik kegiatannya dan semacamnya, semuanya puas. Semuanya puas, nggak ada yang bilang enggak gitu ya. Teman-teman tanya ke anak-anak himpunan, ke anak-anak LDK, pada butuh nggak sih kegiatan pelatihan desain? Semua bilang butuh. Pas dibikin pelatihannya yang ikutan cuma 3 orang. Itu yang terjadi, gitu kan? Orang Indonesia tuh aneh, ngeselin kalau buat riset kayak gini. Makanya teman-teman harus tanya langsung ke orangnya. Ya bayangin aja teman-teman semua di Indonesia. Indonesia adalah negara paling dermawan dan negara paling religius berdasarkan formulir. Jadi formulirnya tuh, apakah menurut Anda agama itu penting? Penting. Ya orang tuh bakal ngejawab kayak gitu semua, mau yang preman, mau yang begajulan, mau yang di pinggir pasar, mau yang di masjid, semua akan menjawab agama penting. Pertanyaannya salah. Kalau misalnya ditanya apakah kamu sholat 5 waktu, jangan-jangan enggak gitu kan. Apakah kamu secara rutin berzakat? Enggak. Apakah kamu secara rutin ikutan kajian? Enggak. Kan kayak gitu ya. Orang Indonesia tuh aneh. Jadi jangan sampai rely on formulir. Sekali lagi, ini penting banget ya. Langsung terjun, tanya kayak gitu ya. Tanya ke mereka langsung. Apa masalahnya? Validasi. Jadi apa yang disampaikan Kang Lutfi itu benar banget. Terjun langsung gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman bikin apa namanya pakainya formulir, kemungkinan biasnya sangat tinggi, apalagi kalau formulirnya dikasih ke orang Indonesia. Disuruh ngasih skor 1 sampai 10 aja jarang yang ngasih skor di bawah 5. Semuanya tuh ngasihnya 10, 9, ngasihnya tuh 8, 7 gitu ya, 9. Teman-teman happy kan? Wih, skornya 9. Padahal di balik hati mereka, ini mah kegiatannya biasa aja gitu ya. Itu pasti kejadian kayak gitu orang Indonesia mah udah jangan percaya sama orang Indonesia kalau urusan formulir ya. Tingkat kepuasan presiden tinggi gitu kan. Tapi ketika ditanya seputar urusan ekonomi, seputar urusan apa, ya pada nggak puas gitu. Contohnya kayak gitu. Jangan pakai formulir. Lanjut ya. Ini beberapa contoh pertanyaan yang bisa teman-teman tanyakan kalau bicara terkait riset ya. Apa sih bagian paling sulit yang pengen diselesaikan sama kamu? Ya, misalnya dari proses mahasiswa, dari mulai daftar kuliah, kemudian sampai nyari kosan, sampai kuliahnya, sampai lulusnya, apa sih dari sekian rangkaian proses itu yang paling sulit bagi mereka? Kemudian coba teman-teman tanya, apa sih ceritain dong masalah itu kayak gimana yang kamu hadapi kemarin? Oh, ternyata masalah yang dulu dihadapinya adalah cara buat nyari kampus yang cocok buat dia, misalnya. Tanyain, kenapa menurut kamu itu susah? Oh, ternyata di Google isinya blog-blog nggak jelas. Isinya influencer yang dibayar sama kampus, misalnya. Kayak gitu ya. Kenapa sulit dilakukan? Kita tanya lagi gitu kan. Oh, sulitnya karena nyari sumber kredibelnya susah nih gitu kan. Semua artikel di Google nyebutnya kampus keren itu ya pasti UI, UGM gitu ya, ITS, ITB gitu ya. Aku tuh pengen nyari hidden gem gitu istilahnya ya. Ada nggak sih jurusan-jurusan yang keren tapi kampusnya nggak keren-keren amat misalnya gitu kan. Nah, kita gali terus gitu ya. Apa yang kemarin dilakukan buat menyelesaikan masalahnya, googling doang. Nah, kemudian misalnya apa sih yang nggak kamu sukai dari solusi tadi? Teman-teman gali ya. Dari situlah teman-teman tahu bagian yang paling memungkinkan buat teman-teman address sebagai solusi. Sebagai masalah. Untuk teman-teman cari solusinya. Nah, selain itu bisa juga sebenarnya teman-teman lakukan nggak hanya lewat wawancara. Sekarang tuh banyak banget tools yang bisa ngebantu teman-teman nyari tahu riset awal ya. Misal teman-teman di sini ada yang pengen bisnis seputar produk kecantikan gitu ya. Teman-teman bisa nih risetnya tuh pakai Google Trends misalnya di sini ya. Cari nih trennya kayak gimana. Teman-teman searching skincare. Ternyata skincare tinggi nih gitu ya. Banyak orang yang nyari skincare gitu.
Teman-teman coba bandingkan, jangan ujuk-ujuk langsung, oh karena skincare tinggi nih kebutuhannya ya udah kita jualan skincare aja gitu ya. Nah, teman-teman riset lagi, bandingkan dengan solusi-solusi atau alternatif produk yang lain. Ternyata ketika dibedah pakai kompetitor berupa make up, langsung beda datanya. Ternyata orang Indonesia selama 12 bulan ke belakang lebih banyak yang nyari make up daripada skincare. Dibandingkan lagi pakai solusi yang lain gitu ya, sabun. Ternyata orang Indonesia tuh lebih banyak yang nyari seputar sabun. Nanti kalau teman-teman search ya di Google Trend, sabun tuh banyak banget jenisnya gitu ya. Sabun apa nih yang lagi dicari? Sabun untuk gatal-gatal kah? Sabun untuk biang keringat kah? Gitu tuh banyak banget jenisnya. Nah, cuma ngebandingin beberapa produk aja, beberapa solusi, hasilnya bisa beda banget ya. Inilah pentingnya riset awal, pentingnya teman-teman tuh nyusun MVP. Biar nggak terlanjur nyusun macam-macam sebelum teman-teman memvalidasi masalah tadi. Nah, terus habis itu kan yang teman-teman lakukan setelah mencari tahu masalahnya, udah dapet nih masalahnya A. Teman-teman nentuin apa aja solusi yang mungkin menjawab masalah tadi. Entah itu solusinya skincare dan semacamnya tadi gitu ya. Solusinya misalnya bikin produk A, B, C, D, teman-teman mulai berikan prioritas terhadap solusi yang pengen teman-teman angkat. Ya, karena solusi itu banyak banget. Satu masalah bisa dijawab dengan banyak banget solusi. Maka yang penting buat teman-teman adalah pastikan teman-teman fokus pada solusi yang impactful dan low effort. Karena kita bikin MVP gitu ya. Pastikan ada di kiri atas. Impact-nya gede, tapi effortnya kecil. Jangan fokus pada yang bikin teman-teman capek gitu ya. Udah mah capek, impact-nya rendah. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Jangan sampai teman-teman tuh bikin yang di kanan bawah. Carilah yang impact-nya tinggi dan effort-nya rendah gitu. Sehingga teman-teman tuh bisa menyusun ya solusi yang impactful dalam Inventra dan semacamnya. Nah, terus gimana proses selanjutnya setelah ini? Teman-teman cari sebanyak-banyaknya user yang bisa ngebantu teman-teman memvalidasi MVP teman-teman. Nah, gimana sih cara mencari user itu? Banyak. Salah satunya 7 hal ini. Ya, misalnya teman-teman langsung terjun ke lapangan, offline, tawarin satu-satu ke misalnya orang-orang yang keliling di Masjid Salman. Mau nggak sih kamu kalau misalnya beli produkku namanya skincare A? Namanya aplikasi manajemen masjid misalnya ya. Datangin satu-satu masjid gitu ya. Bisa dengan datangin langsung usernya lewat offline. Bisa datangin lewat online kayak gitu ya. Misalnya teman-teman cari di grup Instagram atau di WA gitu ya. Di grup WA maksudnya. Siapa aja di sini yang pengen coba produkku gitu ya. Dikumpulin semuanya dulu di sana bisa gitu ya. Atau invite teman-temannya kayak dulu LinkedIn pertama kali muncul atau kemarin tuh apa namanya aplikasi apa sih itu yang dulunya awalnya premium cuma buat iOS, iPhone, aplikasi media sosial suara, apa tuh namanya ya? Itu kan pakainya invitation ya, cuma bisa gabung ketika di-invite sama temennya. Nah, itu bisa kayak gitu ya. Atau bikin FOMO, kelihatannya produknya mahal nih, prestis dan semacamnya. Bisa lewat influencer. Bisa lewat media sosial, media press, media berita ya, teman-teman bayar tuh, Koran Republika, Detik, dan semacamnya. Bisa lewat komunitas. Dan kalau bicara setting Salman yang paling cocok buat teman-teman itu yang pertama bangun komunitas, karena di Salman tuh banyak banget segmen market yang bisa teman-teman ambil langsung lewat komunitas yang ada di Salman ya. Atau bisa lewat 3 hal yang di pertama ini ya. Invite your friend, teman-teman temuin lewat online atau offline. Ya, pastikan ketemu langsung buat dapat feedbacknya, dapat user pertama teman-teman semua untuk menguji validitas dari produk teman-teman. Nah, ternyata kita baru masuk ke building MVP-nya sekarang. Gimana sih cara bikin MVP? Simple. Aku kasih contohnya aja ya. Ini kita skip aja yang ini biar cepet. Nah, cara bikin MVP itu banyak banget ya. Kalau misalnya bicara MVP lapangan, MVP yang bikin produk langsung di lapangan, teman-teman bikinnya jangan langsung banyak, sedikit aja dulu. Misalnya pengen bikin produk skincare, bikinnya jangan langsung 1000 pieces, bikin 10 pieces dulu, sebar ke teman-teman sendiri, lihat responnya, kayak gitu ya contohnya. Kalau teman-teman pengen bikin solusi yang sifatnya digital, ada banyak banget di sini tools yang bisa teman-teman pakai buat nyoba bikin aplikasi tanpa coding.
bikin platform internet tanpa coding, tanpa bayar, gratis misalnya dan semacam itu banyak banget ya. Ada Airtable, Bubble gitu ya. Kalau teman-teman bikin aplikasi atau bikin web ya, bisa pakai Webflow. Teman-teman pengen bikin buku, pengen bikin essay, bisa pakai Substack misalnya. Teman-teman pengen bikin website, pakai Card. Teman-teman pengen bikin platform manajemen, bisa pakai Coda. Banyak banget aplikasi, website yang bisa ngebantu teman-teman bikin MVP. Aku kasih contoh MVP langsung yang udah pernah aku bikin. Kita lihat. Nah, ini contohnya ya. Dulu ketika aku kerja, ada ide. Karena ternyata banyak user itu yang bingung mau milih kelas apa di Sunbird Code ya. Kayak di Salmon lah, Sunbird Code tuh banyak banget programnya ya. Karena bingung, kita tuh kepikiran, kita harus bikin sebuah aplikasi atau web buat milih kelas. Tapi kalau kita bikin aplikasi lama, bikin website lama, akhirnya kita bikin pakai Canva, pakai website Canva ya. Bikinnya kayak gini doang. Pengen nyari kelas apa nih yang cocok, mulai sekarang klik gitu ya. Nah, terus pilih nih, kamu suka karya yang kayak gimana? Pilih A gitu misalnya ya. Kamu suka coding atau enggak? Suka misalnya ya. Kamu suka website, suka aplikasi mobile atau analisa data. Sukanya yang analisa yang aplikasi mobile misalnya gitu ya. Suka yang code-nya rumit atau powerful, misalnya yang ringan-ringan aja dulu. Nah, langsung dapat solusinya ya. Ternyata kamu cocok buat daftar kelas React Native. Kayak gitu. Ini bikinnya di mana? Di Canva. Nggak pakai coding, pakai PPT doang gitu ya. MVP itu kayak gitu. Jangan mikir yang ribet-ribet. Atau misalnya aku bikin di sini platform buat website masjid. Bikinnya pakai apa? Notion. Ini website buat manajemen masjid. Dari mulai ngasih tahu jadwal kegiatan masjid ada apa aja gitu ya. Ini diklik nanti muncul nih harusnya. Nah, ini ya, ada lomba azan, pelatihan dai, dan semacamnya. Ini tanpa coding, semua bikinnya di Notion. Aplikasi yang biasa teman-teman pakai buat produktivitas, gitu kan. Kemudian, gimana kalau mau donasi? Ada donasinya di sini, gitu kan. Kalau mau tahu kegiatan terdekat dari masjid apa? Ada di sini, kayak gitu. Ini contoh MVP. Bikinnya pakai Notion, gitu. Atau contoh yang lainnya, misalnya kalau MVP yang sifatnya pre-order, kayak gini. Ya, bikin website buat Rokata Jurnal, buat jurnal online, pakai video explainer, kayak gitu ya. Ada video explainer di sini, ada gambaran fitur-fiturnya seperti apa, sampai di terakhir bayar. Kayak gitu gambarannya ya. Atau contoh yang lainnya tuh aku juga punya platform menarik itu Notion. Nah, ini aku lagi kembangin sekarang aplikasi buat nyari pembicara. Misalnya panitia Inventra bingung nyari pembicara seputar manajemen solusi gitu ya. Aku lagi bikin platformnya buat nyari pembicara. Bisa diklik misalnya di sini ya. Bisa diklik, oh ada pembicara namanya Asa gitu ya, rate card-nya berapa gitu dan semacamnya, testimoninya gitu ya. Bisa cari juga, misalnya pengen cari pembicara namanya Ustadz Salim, cari Salim Afillah. Ada kayak gitu. Ini bikinnya di apa? Di Notion. Nggak pakai aplikasi aneh-aneh, nggak pakai coding sama sekali, tapi bisa langsung di-deliver ke orang lain untuk menggali feedback. Kebayang ya? MVP itu kayak gitu. Start small, tapi think big. Kebayang ya? Itu cara ngedevelop solusi. Nah, jadi teman-teman tuh ketika nanti di Inventra sedang pengen menyelesaikan masalah dan semacamnya, jangan muluk-muluk langsung pengen bikin apps besar dan semacamnya. Enggak usah. Pakai Google Form juga bisa gitu ya. Pakai spreadsheet juga bisa. Pakai aplikasi-aplikasi tadi yang banyak ini bisa semua gitu ya. Yang penting cepat, bisa langsung nyari validasi produknya, validasi masalahnya gitu ya. Dan langsung bisa dapat tanggapan dari orang lain. Seberapa menjawab sih masalah yang sudah jawab solusi yang teman-teman berikan gitu ya. Cari feedbacknya, kemudian iterasi terus ya. Jangan sampai puas dengan satu solusi kayak orang Inggris tadi, teman-teman iterasi sampai dapetin solusi yang paling oke-nya. Gitu aja teman-teman semua. Oh, sorry, ini belum aku ganti ya yang atasnya ya. Terakhir, ini juga bagian dari cara iterasi. Nah, aku minta bantuan teman-teman semua buat buka link bit.ly OMR pemateri asa. Nah, ini tuh link isinya feedback ya. Feedback seberapa bagus materi hari ini, seberapa insightful buat teman-teman semua.
pilih materinya karir dan digital skills. Buat teman-teman yang ngisi, nanti aku kirim PPT ini semuanya. Ya, buat teman-teman yang ngisi formulir ini, OMR pemateri ASA gitu. Karena waktunya singkat cuma 1 jam. Kalau waktunya banyak sebenarnya kita bisa langsung praktek ya. Bisa langsung praktek, tapi karena singkat kita teori aja dulu biar teman-teman paham gimana cara bikin MVP. Itu aja dari aku teman-teman semua. Semoga kebayang ya cara nyusun MVP seperti apa. Dikembalikan kepada Kang Sayid untuk masuk ke sesi tanya jawab. Enggak Kang. Coba sambil nunggu Kang Sayid. Di sini yang otaknya ngebul siapa aja ngedengerin materi tadi? Atau biasa aja materinya, nggak bikin pusing? Ini aku bikinnya seringan mungkin ya. Kalau lebih teknis lagi lebih banyak soalnya. Oke, teman-teman yang penasaran, pengen menggali lebih lanjut, ada pertanyaan, boleh open mic langsung atau lewat kolom chat kalau berhalangan. Enggak, Silakan yang mau bertanya terkait mendevelop solusi. Aman, aman. Aku nggak tahu Inventra sekarang kayak gimana sistemnya ya, konsepnya. Jadi aku nggak tahu nih yang cocok buat teman-teman gimana. Ini kalau teman-teman paham MVP, bisa teman-teman pakai buat bisnis, buat startup, buat bahkan menyelesaikan masalah di kantor sendiri, di BMKA ya. Pahami ini aja ya. Yang penting teman-teman paham cara bikin MVP, gak usah kebanyakan bikin syarat di awal, bikin aja yang sederhana buat dapetin feedback sebanyak-banyaknya. Kayak gitu. Belum ketulis linknya, sorry, sorry, sorry. Ah, nih, pertanyaan selain link, ada nggak? ada nih Kang dari Teh Siti Apipah. Izin bertanya, Silakan. saya ada ide membuat sabun, tapi untuk usaha pribadi, tapi kebingungan sabun apa yang akan saya kembangkan. Terima kasih karena ide ini relate dengan ilmu kuliah saya. Oke, bagus nih. Jadi pengen bikin sabun gitu ya. Tapi bingung yang dikembangkan seperti apa. Ini pertanyaan yang bagus. Langsung studi case aja kita ya. Terkait beberapa problem dan bagaimana cara risetnya. Jadi kalau misalnya kita bicara terkait produk-produk konsumen seperti itu, nanti tinggal tadi siapa yang bertanya? Kak Said? Teh Siti Apipah, Oke, Siti Afifah. Nah, yang perlu kamu cari tahu, Siti ya, kamu perlu pahami dulu tipe produk seperti apa sih yang ke depan pengen kamu bikin, gitu ya. Apakah pengen bikin produk yang benar-benar baru atau ngikutin tren yang ada sekarang? Ya. Kalau misalnya cara paling aman, memang ngikutin tren dan kebutuhan dari masyarakat sekarang. Jadi kalau mau nyusun produk sabunnya ya, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kamu bisa cari lewat Google Trend tadi misalnya, gitu ya. Kita coba langsung tes ya. Misalnya kita langsung praktek cara riset market itu seperti apa. Misalnya tadi sabun, kayak gitu ya. Ini pakai Google Trends. Bisa nanti juga teman-teman eksplorasi solusinya itu pakai Tokopedia, gitu ya. Atau misalnya pakai Shopee. Emang bisa riset pakai Shopee dan Tokopedia? Bisa. Nah, kita mulai dari sabun ini dulu ya, yang Google Trends ya. Misalnya nanti Sofia ya tadi ya. Sofi ngecek di paling bawah nih ya. Apa sih yang paling banyak dicari di Indonesia? Yang rising topiknya apa? Ternyata soap dish. Sabun buat piring, buat cuci piring kayak gitu ya. Ternyata ini yang banyak dicari gitu ya. Lebih spesifiknya apa di sini yang lagi trending gitu ya. Sabun Hermione. Aku nggak tahu sabun Hermione apa. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Harga sabun Balmain Paris. Nah, apa tuh yang bikin orang-orang nyari tahu harga sabun Balmain Paris gitu ya? Apa nih yang bikin orang-orang cari tahu manfaat sabun Kojic Plankton? Nah, teman-teman ngeriset kayak gini doang tuh langsung dapat insight banyak. Misalnya, sabun Harmony itu sabun apa sih? Fungsinya apa? Yang bikin orang-orang nyari itu apa? Oh, ternyata sabunnya natural misalnya. Harganya ternyata murah, tapi memberikan bukti bukan janji. Jadi Shinzui ya. Misalnya kayak gitu. Nah, itu teman-teman cari tahu ya. Bisa pakai Google Trend misalnya. Kalau bikin produknya bisnis ya, seperti sabun tadi. Atau misalnya teman-teman tuh bisa kepoin dari Tokopedia, misalnya sabun. Nah, dari Shopee gitu ya, teman-teman cari mana sabun yang ulasannya atau pembeliannya paling banyak. Itu tuh udah jadi pertanda gitu ya. Udah jadi ayat buat seorang mujtahid bahwa produk itu adalah produk yang paling dicari oleh orang gitu kan. Oh, ternyata orang tuh banyak yang nyari sabun herbal, handmade.
tuh 50.000 terjualnya gitu kan. Tuh, kamu bisa langsung tahu insight-nya di pasar gitu ya, produk apa sih yang disukai orang gitu ya. Ternyata pada suka Mama Lemon gitu ya, sabun Lifebuoy gitu. Di Shopee bisa juga ya. Jadi karena kita nggak belajar bagaimana caranya riset market ya, jadi ini aku kasih apa ya demonstrasi sederhana aja. Bagi seorang mujtahid, segala hal yang ada di media sosial, Tokopedia, di gadget, dimanapun bisa jadi data ya. Nggak harus nunggu ada riset grafik gitu ya. Bahkan cuma dari insight kayak gini aja itu bisa jadi data buat teman-teman semua gitu. Kebayang ya? Karena AHA itu ada di mana aja. Gitu. Kebayang? Nah, kalau misalnya tujuan dari Kak Sofia tadi bikin produk yang benar-benar baru, gitu ya, bukan yang ngikutin tren, yang perlu digali beda. Kalau yang ngikutin tren kan berarti yang digali ada yang apa yang trending gitu ya. Kalau buat menciptakan produk yang baru, yang dicari adalah masalah apa. Kayak gitu ya, yang dicari adalah masalah apa. Jadi ketika misalnya Teh Sofia tadi ngecek sabun Dettol nih yang rame 2.000 yang terjual. Coba cari reviewnya. Apa sih yang bikin orang lain nggak suka dengan sabun Dettol misalnya? Apa yang bikin orang lain suka? Insight-nya dapet gitu kan. Dikumpulin semua insight tadi sampai jadi perbendaharaan masalah dan keinginan orang-orang dalam mencari produk sabun. Oh, ternyata orang-orang pengennya yang murah, pengennya yang sabunnya batangan aja, pengennya yang natural gitu ya. Udah dikumpulin semua insight-nya, baru bikin produk. 10 pieces dulu, 20 pieces dulu, dicoba ke pasar, suka, bikin lebih banyak. Kayak gitu. Kebayang ya? Semoga menjawab. Silakan, pertanyaan berikutnya, selain seputar sabun. Jawab nggak, Teh Sofia? Siti Afifah, Kang. Siti ya, Siti Afifah, sorry. Siti Afifah. Iya, Sofia. terima kasih Kang. Jawabannya sangat menjawab sekali. Oke deh. Kenapa aku kepikirannya Sofia tadi ya? Kayaknya salah lihat nama tadi. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi nggak seputar MVP atau menjawab solusi, menyusun solusi? Ada? Seputar bisnis juga boleh. Karena solusi yang baik adalah solusi yang sustain ya. Ada. Raufa, silahkan Raufa. Ini Raufa MC bukan ya? Bukan, Kang. Oh, beda lagi. Uh, Bikin Raufa ya, MC. Silakan Raufa. izin bertanya ya, Kang, sebelumnya off cam. Rafa sering melihat gitu ikut kompetisi juga di beberapa tempat. Banyak itu juri atau penilai lebih mengutamakan inovasi yang misalnya implementasinya itu ke web atau ke aplikasi. Jadi misalnya kita buat inovasi nih tentang pertanian, tapi mungkin yang menang itu banyaknya yang ide-idenya berbau teknologi atau menciptakan aplikasi. Dan Rafa juga pernah mengalami sendiri kalau misalnya buat ide yang tidak diwujudkan dalam aplikasi itu nggak menang, Kang. Jadi kayak kalah Ya, duluan. Tapi sementara kalau misalnya Rafa buat yang aplikasi, prototipenya dan lain-lain, itu bisa menang, Kang. Nah, iya. permasalahannya adalah kita bukan orang yang berasal dari TI, jadi tidak terlalu paham dalam pembuatan aplikasi mobile gitu. Dan itu kan juga pernah riset juga kalau mahal ya Kang buat aplikasi. Pertanyaan Rova, kalau misalnya kita membuat aplikasi, membuat ide, tapi tidak bisa diimplementasikan dalam aplikasi, itu gimana Kang belajarnya? Karena kan itu bukan ranah kita. Tapi sementara kalau kita mikirnya, oh apapun lah idenya, yang penting dapat memecahkan masalah di masyarakat, itu bakal kayak kalah duluan dengan orang-orang yang membuat aplikasi gitu Kang. Mungkin ada sedikit insight dari Kang Atta. Sip, bagus banget pertanyaannya. Teman-teman semua, setting dalam kompetisi beda dengan setting di dunia nyata. Itu yang penting, ya. Kalau teman-teman bicara terkait kompetisi, maka carilah cara agar teman-teman bisa menang di mata juri, bukan di mata masyarakat kadang. Karena nggak semua juri itu paham ilmu ini. Kejadiannya sering banget gitu ya. Jadi yang penting dalam kompetisi adalah memahami juri dan panitia itu pengennya yang kayak gimana. Ya, bukan hanya memahami masyarakat itu butuhnya apa.
Karena nggak semua juri juga paham hal ini. Makanya banyak ide dalam kompetisi itu akhirnya nggak mewujud jadi solusi karena penjurian aja bermasalah. Kayak gitu. Aku baru kemarin jadi dulu waktu aku ikut lomba juga kayak gitu. Solusi yang aku tawarkan tuh yang paling komprehensif, paling menjawab masalah. Emang solusinya nggak keren gitu ya, nggak kayak aplikasi gimana-gimana, tapi nggak menang gitu ya. Yang menang yang udah punya aplikasi dan semacamnya. Nah, terus gimana dong caranya kita menang kalau kita nggak bisa bikin aplikasi? Caranya adalah akalin. Sebagai mujtahid, teman-teman perlu kreasi. Perlu mencari cara buat ngakalin. Misalnya, aku dulu pernah ikutan lomba di Wageningen, University, Belanda. Lombanya adalah lomba digital ya buat bikin apapun solusi yang bisa ngebantu SDG. Solusinya kalau bisa bentuknya aplikasi dan semacamnya. Apa yang aku bikin? Bukan aplikasi, PowerPoint. Aku bikin PowerPoint ukurannya 16, ukuran HP. HP itu berapa banding berapa ya? 4:6 ya, kalau nggak salah ya. Ukuran 4:6. Terus pas di penjurian, yang aku lakukan apa? Aku play. Aku play presentasinya di HP. Di slide share. Kebayang ya? Iya, slide share ya. Nanti juri itu klik-klik aplikasinya di HP. Itu pindah-pindah slide. Seolah-olah aplikasinya jadi, padahal cuma slide presentasi. Kebayang ya? Itu contoh ngakalin. Kalau kita itu bisa punya ide yang oke, terus kekurangannya cuma di urusan-urusan seperti itu, cara ngakalinnya banyak banget. Apalagi sekarang ada Canva dan semacamnya kayak yang tadi, ya. Contoh MVP yang Canva yang class speaker tadi ya. Nah, ini ya. Ini bikinnya pakai Canva. Nah, teman-teman bisa bikin hal yang serupa kayak gini ya pakai Canva. Misalnya teman-teman bikin aplikasi pengenal bakat gitu ya. Ada pertanyaan banyak, pura-pura diklik-klik sama juri padahal ini adalah Canva. Kebayang ya. Jadi gitu cara ngakalinnya. Nah, kalau soal lomba, settingnya beda. Yang perlu cara teman-teman menang lomba itu adalah pahami tujuan dari eventnya, pahami keinginan panitia, dan pahami jurinya siapa. Cara buat menangnya gimana, lihat pemenang-pemenang sebelumnya gayanya kayak gimana. Itu bisa ngasih gambaran ke teman-teman semua gimana cara menang. Itu yang aku lakukan selama ini. Makanya bisa menang kayaknya 14 kompetisi bisnis deh dulu ya. Aku ngumpulin zaman mahasiswa tuh uang 150 juta dari menang lomba bisnis doang. Nah, 150 juta dari menang lomba bisnis doang, nggak bisnis nggak apa, menangin lomba doang. Menang lomba tuh gampang kok, serius. Kalau teman-teman ada yang mau mentoring cara menang lomba, bisa sama saya nanti. Kemarin aku baru jadi mentor buat lomba anak ITB, ngerjainnya cuma 1 malam, solusinya ya, menang. Menangin lomba itu gampang. Selama teman-teman tahu kunci-kunci kayak tadi ya, pahami psikologi juri, pahami kebutuhan event dan semacamnya. Gitu. Karena emang lomba tuh hal yang jauh berbeda dibandingkan dengan dunia nyata. Kebayang ya? Jadi nggak usah ngerasa minder kalau nggak menang lomba, ya. Oke, udah? Udah Kang, terima kasih Kang. Iya, ayo semangat, Raufa. Dari Lukman Hakim, kita punya berapa waktu lagi sekarang? Berapa waktu lagi nih? Belum ada yang jawab, yaudah. Aku jawab dulu pertanyaan dari Lukman ya. Coba. Bagaimana Silakan. jika kita menemukan masalah sampah dapur, tapi kenyataannya masyarakat itu tidak anggap sebagai masalah? Itu masalahnya. Masalahnya itu edukasi. Nangkap Lukman? Kamu tuh udah menemukan masalahnya. Ya, masalahnya itu berarti edukasi. Bukan masalahnya di menemukan masalah sampah itu. Berarti kamu harus bikin solusi yang sifatnya edukatif juga. Kebayang ya? Nah, bahkan dalam pertanyaan ada solusinya gitu, ada masalahnya juga. Gitu Lukman, kebayang ya? Ada lagi yang punya pertanyaan? Coba digali terus. Aku nggak tahu, aku lupa, bukan aku lupa. Aku udah ngedengerin materinya Kang Lutfi sesi sebelumnya. Sebenarnya ada banyak banget cara validasi masalah, gitu ya. Ada banyak banget cara validasi masalah. Yang kemarin Kang Lutfi berikan itu, yang di Xmind itu, aku punya beberapa alternatif yang lainnya yang bisa membantu Lukman dan teman-teman semua buat menggali masalah akarnya dan semacamnya ya. Nah, aku saranin teman-teman semua gali lebih jauh masalah itu selain dengan wawancara tadi ya. Kalaupun mau pakai framework, bisa pakai frameworknya design thinking.
biar teman-teman punya empathy ke orang yang teman-teman cari ya, atau bisa pakai systematic thinking. Nah, coba cari dua itu aja sebagai prolog teman-teman masuk ke thinking-thinking yang lainnya dalam menjawab masalah. Gitu. Coba kepoin dua itu aja. Buat Kang Lukman bisa kepake juga tadi ya, frameworknya. Tapi ingat, framework ini bukan solusi. Teman-teman bisa sesuaikan framework ini dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Ada lagi pertanyaan? Atau udah habis nih, Kang Sayed? Waktunya? Sepertinya sudah habis, Kang. Mangga Udah habis bisa ya? Oke deh. closing statement Yuk, sama penutup. Mangga, Kang. closing statement. Oke. Closing statement dari saya, belum aku tulis di sini tadi ya, lupa. Closing statementnya selain teman-teman harus isi ini. Closing statementnya adalah jangan cintai solusi, tapi cintailah masalah. Nah, gitu ya. Kebanyakan kita itu terlalu mencintai solusi. Seolah solusi kita tuh keren, harus terwujud, dan semacamnya. Tapi nggak pernah ngelihat kembali masalah yang pengen diselesaikan. Cintailah masalah, gitu ya. Jangan cintai solusinya. Kalau misalnya kayak orang Inggris tadi gitu ya, mencintai solusi, ya terus dia tadi ngasih insentif buat orang yang ngirim ular ya. Nah, tapi cintailah masalah. Kalau nggak kelar-kelar masalahnya, ubah gitu ya. Rombak bisnisnya, rombak solusinya, riset lagi. Karena itulah tugas utama dari mujtahid ya. Mencari solusi dari masalah, bukan membesarkan satu solusi aja. Gitu. Itu aja mungkin dari aku teman-teman semua. Hopefully sesi hari ini insightful buat teman-teman semua dan bisa bermanfaat. Kalau ada feedback, silahkan kasih tahu lewat form ini atau mention saya aja di media sosial saya. Itu aja, thank you banget teman-teman semua. Dikembalikan kepada Kang Sayid. Dipersilahkan Kang Sayid. Oke, makasih banyak Kang Asa ya. Super sekali materinya. Teman-teman tadi juga banyak yang penasaran ya. Kalau masih ada yang pengen ditanyakan, bisa langsung kontak media sosialnya Kang Asa. Di mana, Kang? Kontak media sosialnya? Ini nih sekalian share. Bicara.asa. Cara.asa. Nah, IG-nya ya, bicara.asa. Sok silahkan tanya di sana. Ya, buat yang ketinggalan atau buat nanti yang akan menonton rekaman materinya ya. Kalau ada Iya, yang ingin bertanya, bisa langsung ke sini. Oke, boleh banget. itu menandakan akhir dari materi kedua kita pada hari ini. Selanjutnya teman-teman ada yang tahu kita bakal ngapain? Seperti biasa kita akan review sedikit ya buat materinya. Jadi teman-teman sekarang udah bisa lihat form untuk feedback dan juga review materi. Bisa dicek di campsite.bio/inventra12. Oke, kita alokasi waktu sekitar 10 menit ya sampai 10.21 atau 22 nih. 10.22 kali ya. Nah, mangga buat teman-teman yang sudah hadir bisa langsung mengisi presensi dan juga review materi atau post test. Oke, mangga ya. Di sini siapa yang solusinya udah mulai running? Ada nggak? Nggak ada ya? Belum, Kak. Oke. Dikira udah ada yang mulai running solusinya. Mungkin sambil nunggu Kang, boleh nanya nggak Kang? Hmm? Boleh nanya. Boleh, silakan. Iya, tadi kan disebut ya untuk di closing statement. Kalau kita tuh lebih baik untuk mencintai masalah daripada mencintai solusi. Tapi kalau misalkan gitu ya, ini kasus juga kemarin di perkuliahan. Itu ada project, tapi kelompok saya itu fokusnya lebih ke arah solusi, terus validasi masalahnya itu benar atau enggak. Kalau gitu benar enggak kan? Atau Gimana fokus ke arah solusi, ya validasi masalahnya benar kita atau enggak? kita ada solusi nih. Ya, Solusinya udah ada, terus
untuk memperkuat dasarnya itu kita validasi masalahnya itu benar atau enggak. Nah, kalau tahapannya begitu benar nggak sih? Atau sebenarnya kita harus selalu mulai dari masalah baru solusinya gitu. Oke, pertanyaan bagus banget. Hmm. Ya, kita bisa mulai dari dua sisi ya. Kalau mulai dari solusi, pastikan teman-teman itu punya hipotesa yang make sense. Kebayang ya? Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa ada masalah A gitu ya, teman-teman pengen bikin produknya itu punya hipotesa yang make sense. Jangan yang ngawang. Kayak gitu. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk keluar solusi A gitu ya, baru kemudian dites ke market. Nah, bedanya apa antara dua approach ini? Approach yang bikin solusi dulu, baru validasi, itu lebih riskan. Riskan gagal, riskan bermasalah, dan semacamnya. Dan teman-teman nanti bisa nggak dapat alternatif solusi lainnya. Karena yang dievaluasi itu cuma solusinya. Kebayang ya? Kayak gitu, yang dievaluasi solusinya. Nah, beda kasusnya kalau teman-teman mulai dari masalah. Kalau mulai dari masalah, teman-teman bahkan bisa dapetin banyak alternatif solusi. Ya, bisa dapetin banyak alternatif solusi yang bahkan bisa jadi lebih efektif daripada ide tadi. Kebayang ya? Makanya aku encourage teman-teman semua tuh selalu mulai dari masalah, jangan dari solusi. Kalau dari solusi nanti mundurnya banyak. Kalau dari masalah, kalau mundur enak gitu ya. Dan bahkan bisa dapat insight jauh lebih banyak. Kayak gitu aja bedanya. Kebayang nggak, Said? Bayangkan. Oke. Makasih. Tapi dua-duanya bisa kok. Dua-duanya bisa dipakai. Lebih beresiko yang bikin solusi dulu aja. Oke. Ibarat gini deh, ini sambil nunggu ya. Ibarat pengen jualan es krim, terus pengen nentuin rasa apa yang paling enak. Daripada sejak awal langsung milih rasa matcha gitu ya, mending tanya-tanya orang dulu gitu kan. Lu sukanya rasa apa? Lu sukanya rasa apa? Oh, ternyata paling banyak suka rasa strawberry. Kita jualnya rasa strawberry. Daripada udah beli matcha, baru ditanya, suka matcha nggak? Nggak suka. Ya udah gitu. Habis itu matchanya gimana dong gitu ya, kan gagal gitu istilahnya ya. Malah kebuang duit kita. Mending tanya dulu kan. Nah, bahkan kalau tanya bisa dapat solusi lain. Ternyata banyak yang suka stroberi dan vanila. Kita bisa jualan dua. Nggak cuma jualan stroberi doang. Kebayang ya? Nah, gitu analoginya. Oke, kita masih ada waktu sekitar 7 menit lagi buat teman-teman yang hadir di sini bisa langsung ya mengisi presensi dan juga review materi tadi.
Oh iya Kang, enggak. Tapi sebelumnya kita tadi belum sempat foto Kang. Mas, bisa foto dulu nggak Kang? Kita dokumentasi dulu. Wah, So kayak gini dulu ya. Udah keluar dari ini soalnya ke ruangan. oke nggak apa-apa. Yuk, Monggo, buat monggo. teman-teman yang udah mengisi presensi post-test boleh on cam dulu ya. Kita dokumentasi dulu nih, bentar. Ya, kita tunggu 1 menit ya, sampai 10.21. Mangga teman-teman yang mau siap-siap dulu, pakai kerudung dulu atau dandan dulu, mangga. Kita tunggu sampai 10.21.